Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kali ini judul presentasi kami adalah aplikasi pemesanan di kedai tepi berbasis Android. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Feni Dea, yang kedua saya sendiri, Obda Effendi, dan yang ketiga Mariatul Fadilah. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama saya yang akan menjelaskannya. Di sini kami menggunakan 2 perangkat lunak. Yang pertama Asta Profesional dan juga yang kedua Pensil Project. Analisa masalahnya. Kedai tepi merupakan salah satu usaha yang bergerak di dunia kuliner, terutama beragam jenis kopi dan juga makanan. Proses pemesanan makanan pada kedai tepi masih dilakukan secara manual. Pelanggan yang ingin memesan makanan dan minuman di kedai harus datang ke tempat kedai tersebut. Dengan sistem penggunaan jasa pemesanan secara offline, pelanggan yang mempunyai jarak rumah yang jauh dari kedai akan kesulitan untuk menggunakan jasa kedai. Hal ini juga berdampak pada omset kedai, karena omset penggunaan jasa tidak akan terlalu banyak setiap harinya, karena pelanggan hanya didapat dari sekitar area kedai saja. Masalah lain juga terjadi pada konsumen yang ingin menikmati makanannya di rumah, dikarenakan antrian yang panjang membuat konsumen merasa bosan menunggu dan terkadang pesanan yang akan dipesan juga habis. Analisa proses bisnis. Yang pertama, pelanggan datang dan memilih tempat duduk pada kedai. Setelah itu, pelayan kedai akan menghampiri dan memberikan menu. Kemudian, pelayan membawakan menu kepada pelanggan dan menunggu sampai pelanggan memesan. Setelah pesan diterima, kemudian pelayan memberikan pesanan ke kasir untuk cetak nota, lalu kasir memberikan ke barista untuk dilakukan proses pembuatan pesanan. Pesanan yang telah selesai dibuat siap diantarkan oleh pelayan kedai kepada pembeli dan siap dinikmati. Setelah itu, pelanggan membayar pesanan langsung ke kasir. Activity diagram yang saat ini berjalan. Pelanggan datang ke kedai dan memilih tempat duduk, kemudian pelayan memberikan daftar menu. Pelanggan memilih dan memesan menu, kemudian pelayan mencatat pesanan. Kemudian pelanggan akan memberikan keputusan jika bersedia langsung mengirim daftar pesanan. Jika tidak bersedia, pelayan akan kembali mencatat pesanan. Kemudian kasir akan mencetak nota dan memberikannya kepada barista. Barista akan menyajikan pesanan, kemudian pelayan akan mengantarkan pesanan kepada konsumen, lalu konsumen dapat membayar pesanan kepada kasir, dan kasir akan menerima pembayaran. Analisa solusi. Berdasarkan hasil analisa masalah pada sistem berjalan, sistem yang diusulkan diharapkan dapat memberikan solusi untuk permasalahan yang ada pada sistem berjalan saat ini, yaitu dengan menganalisa dan merancang aplikasi jasa pemesanan berbasis Android di kedai tepi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi pemesanan pada kedai tepi akan dibutuhkan demi mempermudah pelanggan dalam memesan makanan dan minuman pada kedai tepi dan menghindari hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada sistem manual. Sistem ini dapat mempermudah pihak kedai tepi dalam mengatur pemesanan pelanggan dan dapat mengatur lalu mengupdate jumlah persediaan barang dan mengontrol pesanan yang masuk. Proses bisnis sistem usulan. Yang pertama, pelanggan mendownload aplikasi, kemudian membuka aplikasi dan daftar akun. Pelanggan melakukan login, pelanggan masuk ke halaman utama aplikasi, membuka menu makanan dan memilih menu yang akan dipesan. Menentukan menu dan jumlah pesanan, lalu membuat pesanan. Setelah membuat pesanan, pelanggan dapat menginputkan data pelanggan pada form mulai dari nama, alamat, kelurahan, kecamatan, dan juga nomor HP. Setelah menginputkan data, pelanggan akan mendapatkan nomor pesanan yang akan digunakan untuk melihat data pesanan dan status pesanan. Pelanggan kembali ke halaman utama aplikasi dan menekan tombol melihat data pesanan, kemudian memasukkan nomor pesanan pada form yang ditampilkan di halaman data pemesanan. Sistem akan menampilkan data pemesanan dari pelanggan dan status pesanan pelanggan. Pada halaman ini, pelanggan dapat melihat rincian biaya dan status pemesanan, kapan selesai, dan dapat diambil jika ingin mengambil pesanan langsung kedai.
Jika pelanggan ingin menggunakan jasa pemesanan, pelanggan dapat kembali ke halaman utama aplikasi dan menekan menu antar pesanan. Sistem akan menampilkan halaman menu antar pesan yang berisi data pelanggan. Dan pada form nomor pesanan, pelanggan diminta untuk memasukkan nomor pesanan agar dapat lanjut ke halaman berikutnya. Sistem akan menampilkan rincian biaya dari jasa antar pesanan. Jika setuju, pelanggan dapat menekan konfirmasi dan admin akan memproses jasa antar pesanan. Baik, yang selanjutnya aktiviti diagram usulan. Ini aktivitinya. Oke. Konsumen mendownload aplikasi dan daftar akun, kemudian login ke aplikasi, membuka aplikasi, masuk ke halaman utama aplikasi, lalu menampilkan halaman utama, menekan menu pesan, lalu sistem akan menampilkan menu makanan dan minuman. Kemudian konsumen memasukkan pesanan dan jumlahnya. Jika tersedia, lalu akan masukkan data pelanggan. Jika tidak tersedia, akan kembali di atas. Kemudian menampilkan data pelanggan dan nomor pesanan. Menekan menu data pesanan, menampilkan informasi data pesanan, isi nomor pesanan pada pencarian, kemudian menampilkan data dan status pesanan. Tekan menu antar, menampilkan biaya pengantaran, mendapatkan informasi biaya pengantaran, konfirmasi biaya pengantaran, menampilkan notifikasi pesanan, mengecek notifikasi pesanan, lalu melakukan pengantaran pesanan. Ini adalah use case dari admin. Yang pertama, konsumen dapat maksud saya use case diagram konsumen atau pelanggan. Konsumen mendaftar akun, kemudian juga dapat melakukan membuat pesanan. Yang di extend adalah masukkan data, kemudian dapat juga melihat menu data pesanan. Yang di extend adalah masukkan nomor pesanan. Konsumen juga dapat menekan menu antar pesan. Yang di extend adalah mengkonfirmasi untuk antarkan pesanan, dan juga dapat melakukan logout. Semua proses ini dapat dilakukan semua proses ini dapat dilakukan ketika konsumen sudah melakukan login dan membuka halaman utama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mariatul Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariatul Fadilah. Saya ingin melanjutkan presentasi dari saudara Mahfud Effendi. Yang pertama yaitu use case diagram admin. Di sini admin mengelola data pesanan, yang eksternnya update data, hapus data, cetak bukti pesanan. Yang kedua, admin mengelola biaya antar pesanan, yang eksternnya update data biaya antar pesanan dan menghapus biaya antar pesanan. Yang ketiga, admin membuat laporan, yang eksternnya cetak laporan. Yang terakhir, admin melakukan logout. Sebelum admin melakukan logout, admin melakukan login dan membuka halaman utama. Selanjutnya, sequence diagram membuat pesanan. Sini membuat satu, menekan membuat pesanan. Membuat pesanan ditekan. Tampilkan halaman membuat pesanan, memilih menu pesanan, mengisi data konsumen, simpan, tampilkan data konsumen. Yang terakhir, melihat data pelanggan dan nomor pesanan. Selanjutnya, ada deskripsi use case membuat pesanan. Di sini ada nomor use case 4, nama use case membuat pesanan, deskripsi use case, digunakan konsumen untuk membuat pesanan di kedai tepi berbasis Android. Aktor utama konsumen, aktor pendukung tidak ada. Use case yang di-input halaman utama aplikasi. Use case yang di-extend memasukkan data. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman utama aplikasi. Kondisi akhir, sistem menampilkan daftar pesanan pada aplikasi kedai tepi. Pemicunya, konsumen masuk ke halaman utama aplikasi dan mengklik tombol membuat pesanan.
Skenario normal. Konsumen membuka aplikasi, melakukan login, masuk ke halaman utama, dan menekan membuat pesanan. Sedangkan reaksi sistemnya menampilkan halaman membuat pesanan. Terus yang konsumen memilih menu pesanan. Reaksi sistemnya menampilkan menu makan dan minum di kedai tepi. Reaksi sistem menyimpan menu pesanan yang dipilih. Selanjutnya adalah skenario alternatif. A. Membuka aplikasi, melakukan login, masuk ke halaman utama, dan menekan membuat pesanan. Terus memilih menu pesan, memilih kembali menu pesanan, mengklik lanjutkan. Menampilkan halaman membuat pesanan, menampilkan menu makan dan minum di kedai tepi. Menyimpan menu pesan yang dipilih. Jika tidak tersedia, sistem gagal menyimpan menu pesan yang dipilih oleh pelanggan. G. Jika berhasil, sistem akan menyimpan menu pesan yang telah dipilih. Yang terakhir, menampilkan halaman input data pelanggan. Di sini ada juga rancangan layar melihat menu pesan. Menunjukkan daftar menu pesanan berupa makanan dan minuman yang tersedia di kedai, dan di sana pelanggan bisa memilih menu pesan, menambahkan atau mengurangi menu pesanan sesuai keinginannya, lalu menekan lanjutkan untuk ke proses selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Penny Dea. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mariatul Fadilah. Deskripsi use case melihat menu data pesanan. Nomor use case-nya 6, nama use case melihat menu data pesanan. Deskripsi use case digunakan konsumen untuk melihat data pesanan yang dilakukan. Aktor utamanya adalah konsumen, aktor pendukungnya tidak ada. Use case yang di-include, halaman utama aplikasi kedai tepi. Use case yang di-extend, memasukkan nomor pesanan. Kondisi awal, sistem menampilkan halaman utama aplikasi kedai tepi. Kondisi akhir, sistem menampilkan data pesanan dan status pesanan konsumen. Pemicunya, konsumen membuka halaman utama aplikasi dan menekan menu melihat data pesanan. Skenario normal, konsumen membuka aplikasi dan menekan menu melihat data pesanan. Reaksi sistem menampilkan halaman informasi data dan nomor pesanan. Konsumen memasukkan nomor pesanan pada pencarian. Reaksi sistem menampilkan informasi data pesanan dan status pesanan. Skenario alternatif, membuka aplikasi dan menekan menu melihat data pesanan. Reaksi sistem menampilkan halaman informasi data pesanan. Konsumen memasukkan nomor pesanan pada pencarian. Reaksi sistem menampilkan informasi data pesanan dan status pesanan konsumen. Jika gagal, jika nomor yang dimasukkan pada kolom pencarian salah. Konsumen memasukkan kembali nomor pesanan pada kolom pencarian. Reaksi sistemnya, jika sudah benar, maka sistem akan menampilkan informasi data pesanan dan status dari pesanan konsumen. Rancangan layar data pesanan. Rancangan layar data pesanan ini menunjukkan notifikasi rincian biaya dan metode yang dipilih oleh konsumen. Di sini juga ada notifikasi kapan waktu pengambilan pesanan oleh konsumen, jika tanpa jasa pengantaran, dan kapan pengantaran oleh pegawai jika konsumen memilih metode pengantaran pesanan. Satu lagi, di notifikasi juga terdapat lokasi kedai atau lokasi pengantaran pesanan, lalu menekan tombol OK dan akan menuju ke halaman selanjutnya. Sequence diagram melihat data pesanan. Konsumen menekan halaman utama. Halaman utama ditekan.
tampilkan halaman utama. Menekan data pesanan. Data pesanannya ditekan, tampilkan halaman data pesanan, mengisi nomor pesanan, tampilan data pesanan dan status pesanan. Kelas diagram. Konsumen, username varchar 20, password char 32, nama konsumen varchar 60, alamat varchar 100, nomor HP varchar 20, status sini in 1. Insert update select. Pesanan. Nomor pesanan char 14, tanggal date time 8, status pesan sini in 1, username varchar 20, update delete select auto nomor pesan. Menu pesanan. ID menu pesan varchar 20, menu pesanan varchar 20, harga medium in 7, satuan varchar 100, insert update delete select auto nomor pesan. Data pesanan. ID data pesanan char 7, nama varchar 20, alamat varchar 100, kelurahan varchar 50, kecamatan varchar 50, ongkos mal in 3, biaya pesanan medium in 7, total bayar medium in 7, berat small in 3, username varchar 20. Insert update delete select auto data pesan. Antar pesanan. ID ongkos char 7, alamat varchar 100, ongkos mal in 3, kelurahan varchar 50, nomor pesanan char 14. Insert update delete select auto nomor pesan. Isinya ID menu pesan varchar 20, nomor pesanan char 14, biaya pesanan medium in 7, berat small in 3, harga satuan medium in 7. Insert operation update select. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.